Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah An-Nisa. Sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna fi surati An-Nisa la khamsa ayatin ma yasuruni anna li bihad dunya wa ma fiha." Di dalam surah An-Nisa ini ada 5 ayat yang menyenangkan bagiku daripada dunia dan isinya. Nah, yang pertama itu adalah ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffar ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Dimana kalau kita bersungguh-sungguh menjauhkan diri daripada perkara dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil sekiranya ada pada diri kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan perbuatan amal saleh. Kemudian ayat 40, "Innallaha la yazlamu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan melupakan seberat zarah pun amal kebaikan yang kita lakukan. Jika ada satu kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan Allah datangkan pahala yang besar. Nah, ini adalah menggembirakan kita dan tidak ada seorang pun yang bisa memperkirakan pahala besar yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Artinya adalah sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa dia disekutukan, dan Allah mengampuni selain yang demikian itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sudah melakukan sesuatu perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirkun billah, syirik kepada Allah. Dan Allah hanya mengampuni selain yang demikian itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, apa makna bagi orang-orang yang Allah kehendaki ini? Maksudnya contohnya seperti ada orang ini suka berzina, dia suka mencuri, suka minum arak, suka membunuh orang. Nah, walaupun orang ini tidak sempat meminta ampun kepada Allah, bisa sahaja Allah ampunkan dia. Karena kekuasaan baik itu di langit maupun di bumi, kalau bahasa Al-Qur'annya semua itu ada di tangan Allah. Nah, kalau kita renungkan kembali, ini memberikan suatu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain. Manakala dosa syirik ini adalah dosa yang sangat besar, yang sangat berat. Allah akan menutup pintu ampunannya bagi kita. Nah, ini adalah perkara yang serius. Mesti kita berhati-hati. Karena syirik ini ada yang jelas tampak, ada yang samar-samar. Nah, bagaimana caranya kalau kita hendak bertaubat kepada Allah dari seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan syirik ini? Maka kita mesti kembali mengesahkan Allah, kembali mengagungkan Allah, kembali kepada Islam. Nah, bila mana kita tidak melakukan hal yang demikian, maka kita tidak akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita minta ampun, apalagi tidak. Dan lagi hal yang perlu kita berhati-hati adalah jangan sampai kita berani mengatakan orang yang bertauhidkan Allah itu musyrik. Contohnya ada orang ini bertauhidkan Allah, orang ini mengesahkan Allah, orang ini beriman kepada Allah, orang ini mengiktikadkan tidak ada yang bisa memberikan bekas itu hanya Allah, dikatakannya syirik, dikatakannya musyrik, dikatakannya kafir, maka perkataannya itu akan kembali kepadanya. Oleh karena itu dituntut kehati-hatian yang sangat besar oleh agama kita dalam masalah ini. Jangan sampai kita berani mengatakan hal yang demikian itu. Apalagi orang yang dikatakan itu jelas-jelas beriman kepada Allah, dikatakannya musyrik, jelas-jelas beriman kepada Allah, dikatakannya Yahudi, jelas-jelas beriman kepada Allah, dikatakannya kafir, maka perkataan itu akan kembali kepadanya. Maka daripada itu kita tidak sepakat dengan mereka-mereka ataupun orang-orang yang suka mengata-ngatai syirik. Contohnya mereka yang mengatakan orang-orang yang bertawassul kepada baginda Rasulullah dikatakan syirik. Orang yang bertawassul kepada para aulia-aulia Allah dikatakannya syirik. Nah, kita tidak sepakat dengan kelompok atau orang-orang yang mudah mengatakan sesuatu itu syirik. Padahal syirik ini adalah perkara yang sangat besar. Bila mana asal-asalan mengatakan orang syirik, maka akan kembali perkataannya itu kepadanya. Karena orang yang bertawassul itu tidak menyembah apa yang ia tawassulkan, tidak pula menuhankan apa yang ia tawassulkan. Mereka yang bertawassul itu tetap mengiktikadkan tidak ada yang bisa memberikan bekas kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah dosa syirik itu, sehingga dosa syirik ini sangat berbahaya. Allah pun tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan syirik ini kecuali dia benar-benar kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ayat 64. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfar lahumur rasul
lawajadullaha tawwabur rahimah. Artinya walau annahum izzalamu anfusahum, kalau mereka itu berbuat zalim akan diri mereka, maksudnya kita berbuat dosa atau berbuat maksiat, za'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul, dan mereka meminta ampun kepada Allah dan memintakan ampunan bagi mereka oleh Rasulullah, wala jadullaha tawwabur rahimah, maka Allah pasti akan menerima taubatnya dan Allah pasti akan menyayanginya. Jadi kalau kita ini bagaimanapun besarnya dosa yang kita lakukan, kemudian kita minta ampun kepada Allah, kita datang kepada baginda Rasulullah SAW dan kita memintakan Rasulullah SAW mendoakan kita supaya diampunkan oleh Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa kita seberat apapun itu. Jadi inilah kenyamanan orang yang hidup di zaman baginda Rasulullah SAW. Apabila mereka melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Rasulullah dan Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah atas dosa kita, maka kita pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, apakah itu berlaku hanya pada saat di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab, itu berlaku sampai kapanpun. Artinya akan tetap berlaku. Nah, kisah ini dimuat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga Imam Nawawi meriwayatkan. Nah, kisah ini dimuat oleh beliau. Ada salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Utbi. Imam Al-Utbi ini, Syekh Al-Utbi ini adalah salah seorang guru daripada imam kita, yakni Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Syekh Al-Utbi ini beliau bercerita sewaktu berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk di situ. Tiba-tiba ada seorang laki-laki ke makamnya Rasulullah. Kemudian laki-laki itu berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Inna Allah ta'ala yaqul, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfiru lahumur rasul, walajadullaha tawwabur rahimah." Ya Rasulullah. Nah, ini baginda Rasulullah sudah wafat. Makamnya didatangi. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa-siapa sahaja yang berbuat zalim, dia datang kepada engkau, dia meminta ampun kepada Allah, dan engkau wahai Rasul meminta ampunkan baginya kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya, Allah mengampuninya. Lalu ujar laki-laki tadi, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzanbih mustashfi'an bika ila rabbi, aku datang ke makam engkau ini wahai baginda Rasulullah hendak meminta ampun untuk dosa-dosaku, dan aku minta syafaat engkau agar engkau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, aku datang ke sini hendak benar-benar meminta ampun kepadamu ya Allah. Jika aku mendapatkan ampunan, akan membuatkan kasih engkau baginda Rasulullah tersenyum dan akan membuatkan itu syaitan kecewa. Manakala aku tidak mendapatkan ampunan, akan membuatkan baginda Rasulullah bersedih dan akan membuatkan itu syaitan gembira. Lalu seorang laki-laki tadi pun bersyair di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fadaba min tibihi naqa'u wal akamu nati bidali qabrin anta saqinuhu fil afafu wa fil jud wal karam. Setelah itu laki-laki tadi pun pergi. Lalu ujar Syekh Al-Utbi, beliau pun tertidur di samping makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpiku aku bermimpi ditemui oleh Rasulullah, dan di dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, "Ya Utbi, wahai Utbi," cari laki-laki tadi, "dan kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya." Maka ayat ini menjelaskan sungguh beruntung orang-orang yang hidup di zamannya baginda Rasulullah. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, mereka berjumpa kepada baginda Rasulullah, kemudian baginda Rasulullah meminta ampunkan atas dosanya, maka Allah ampunkan dosanya. Dan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimampukan oleh Allah bisa sampai dirinya ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Dan kemudian kalau ada orang bertanya, macam manalah kita ini yang ada di kampung yang jauh, yang belum bisa berangkat ke Masjid Nabawi, yang belum bisa ke makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar gembira kepada kita, wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa-siapa sahaja yang berbuat jahat, yang beramal jahat, atau dia menzalimi dirinya, menganiaya dirinya, artinya berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian ia benar-benar meminta ampun kepada Allah, ia benar-benar bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya dan ia akan temui bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikianlah 5 ayat yang menyenangkan bagiku daripada dunia dan isinya, ujar Abdullah
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. والعفو منكم والحديث صراط الله صراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله